Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalis at-tafsirul isyari wa gharaibut tafsir. Tafsir isyari. Tafsir ini biasanya tafsir sufi. Tafsir sufi. Tafsir isyari. Iya, tafsir isyari, tafsir dengan isyarat-isyarat. Tafsir isyari adalah ta'wilul Quran. Mentakwil Quran berbeda dengan zahirnya. Jadi ada isyarat-isyarat tersembunyi yang muncul bagi para orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang arif billah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang mentakwil Quran berbeda dengan zahirnya. berbeda dengan zahirnya. Karena ada isyarat-isyarat tersembunyi yang muncul bagi sebagian ahli ilmu. Karena ada isyarat tersembunyi. Ya. Contoh misalnya ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam Al-Quran, alqi asab, itu kan ya. Alam mara'aha tahtazukan iya. Alqi asab, lemparkan tongkatmu. Tongkat itu berubah menjadi ular. Kalau kita kan memahami begitu kan, Allah berfirman, tapi di dalam tafsir isyari itu alqi asab, lemparkan dirimu. Nafsu ini memang ular. Jadi nafsu setelah dilemparkan dia berubah menjadi ular. Hakikat nafsu itu memang dia ular, seperti ular. Kalau ular seperti ular ada tasbih yang dibuang di tasbih apa tadi? Muakkad. Jadi kenapa begitu? Karena nafsu ini kalau tidak dikalahkan dia akan menggigit kamu tewas nanti di kubangan-kubangan nafsu. Jadi lemparkan wahai Musa, alqi aswaf, lemparkan tongkatmu, maksudnya lemparkan nafsumu. Fa idza ra'a tahtazuka al-hajan wa lam yuraka anna. Jadi setelah dilemparkan dia jadi hayyatun tas'a. Menjadi hayyah, ular. Kalau yang hidup hayatun, kalau ini hayyah, menjadi ular yang tas'a, berjalan cepat. Karena memang ini tafsir isyari. Tafsir isyari itu yang penting tidak menyalahi, tidak menganggap bahwa itu adalah satu-satunya tafsir isyari. Makanya ada persyaratan-persyaratannya. Jadi tafsir isyari itu adalah seorang mufassir ini melihat makna yang lain. Persyaratannya? Bukan, definisinya. Jadi ada perbedaan ulama ini. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Menurut Imam Sayuti di dalam Al-Itqan mengenai tafsir isyari, tafsir isyari ini adalah tafsir dengan makna-makna bahasa Arab. Itu bukan merubah zahirnya ayat, bukan. Tetapi zahir ayat itu bisa difahami demikian. Dan hal itu ditunjukkan bisa jadi ada dalil dari kebiasaan bahasa. Jadi itu adalah pemahaman-pemahaman batin yang bisa difahami ketika membaca ayat atau Al-Quran bagi orang yang dibukakan hatinya. Kalau di sini disebutkan syarat diterimanya tafsir isyari itu ada 5. Sini. Pertama, tidak bertolak belakang atau tidak menentang terhadap makna zahir. Tidak menentang. Pertama. Yang kedua, tidak mengklaim, tidak mengaku bahwa tafsir isyarinya itu adalah satu-satunya tafsir dan menafikan makna zahir. Kalau menafikan, tafsir isyari itu tidak menafikan sebenarnya, memahami sesuai perjalanan suluk, perjalanan spiritual, perjalanan ruhani, dan tidak menafikan sebenarnya. Dan tidak menafikan zahir ayat.
Yang kedua, takwilnya itu tidak boleh. Yang ketiga apa tuh? Ketiga, takwilnya itu tidak boleh jauh dan tidak boleh terlalu jauh sehingga tidak bisa dipenuhi oleh lafal. Sehingga tidak bisa Dipenuhi oleh lafal artinya harus memuat arti dari lafal tersebut. Misalnya yang tidak cukup syarat yang ketiga ini, misalnya wa waritha Sulaimanu Dauda. Sulaiman mewarisi Daud. Ini oleh Batiniyah, kelompok Syiah. Itu menjelaskan bahwa Sulaiman ini adalah Sayyidina Ali dan Daud ini adalah nabi. Jadi maksudnya Sayyidina Ali mewarisi ilmu nabi. Nah, itu terlalu jauh. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan syariat atau akal. Tidak boleh bertentangan dengan syariat atau akal. Yang kelima, tidak boleh mengganggu pemahaman manusia. Tidak boleh mengganggu pemahaman masyarakat maksudnya. Nah, lalu yang penting dulu mengetahui bahwa tafsir itu ada tafsir isyari gitu. Teman hati-hati kalau tafsir isyari, jangan sembarangan. Ini khusus tafsir oleh para wali yang benar-benar wali gitu, mengetahui maknanya dari ilham, dari hati yang bersih, bukan karena kehendak atau ingin menggunakan Al-Quran sebagai alat kepentingan duniawi misalnya. Enggak, dia memang untuk membersihkan jiwanya gitu. Lalu selanjutnya asyharu kutubit tafsir. Sudah mau khatam ya. itu masih banyak ini. Ya kita kan singkat-singkat. Soalnya ini bukan, kalau dibaca semua nih kecil-kecil lama nih. Untuk satu paragraf aja ini banyak kan ini. Pembahasannya ini nggak mungkin hatam kalau nggak disingkat-singkat begini. Kita kan pengen tahu dasar-dasarnya dulu. Kalau dasarnya sudah dapat, kayak kamu belajar silat kan, kuda-kudanya dulu kan, kuda-kudanya kuat, baru belajar jurusnya. Ini dasarnya harus kuat dulu. Apa saja yang perlu diketahui, macam-macamnya, syarat-syaratnya ketahui, baru belajar selanjutnya.